Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Masya Allah, apinya. Kita tekuk api. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur. Meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kenal lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Kalimantan apakah akan mengusut Polri? Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan belum berhenti. BMKG mencatat 5.089 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Gempa terbaru tercatat dengan kekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 16 km dan tidak berpotensi tsunami. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 5.089 kali setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Diketahui gempa susulan dirasakan di sejumlah wilayah seperti Lambaleda, Sambirampas, Manggarai Timur, serta Reok Manggarai.
Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga dihimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini, kami telah terhubung dengan rekan Joni Nura di Stadion Gelora Samador Maumere dan rekan Juan Guardiola di Posko Bantuan Udara Lanut El Tari Kupang. Selamat sore rekan-rekan, kita ke rekan Joni Nura terlebih dahulu. Bagaimana kondisi para pengungsi, apakah bantuan sudah memadai saat ini? Baik, selamat malam Diandra. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Stadion Gelora Samador sendiri, di mana terdapat sejumlah pengungsi di posko pengungsian yang berjumlah 1.299 jiwa. Para pengungsi ini masih tetap bertahan di posko pengungsian karena takut untuk kembali ke rumah mereka karena masih saja terjadi gempa susulan. Tadi masih terjadi gempa 5,4 sehingga para pengungsi ini belum kembali. Hingga saat ini para pengungsi sendiri belum bisa mendapat bantuan secukupnya karena barusan saja terjadi keributan di posko pengungsian terkait dengan pembagian sembako yang tidak merata oleh pihak pemerintah kepada sejumlah pengungsi yang berada di satu tenda sehingga sempat terjadi kericuan antara pengungsi, namun bisa diamankan oleh aparat TNI yang berjaga di posko pengungsian sendiri. Hingga saat ini pengungsi pun masih membutuhkan sejumlah bantuan, kebutuhan seperti bayi dan balita untuk anak-anak, orang lansia, dan air mineral. Diandra. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Stadion Gelora Samador Maumere. Selanjutnya kita menuju ke Juan Guardiola di Posko Bantuan Udara di Bandara El Tari Kupang. Bagaimana distribusi bantuan hingga saat ini, Juan? Ya, selamat malam Diandra, waktu Indonesia Tengah. Saat ini saya berada di Posko Bantuan Udara Lanut El Tari di kawasan Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dimana ini menjadi salah satu posko dari 3 posko yang ada di Lanut El Tari, yang saat ini sedang ada anggota yang sedang mempersiapkan bantuan yang telah dikumpulkan dan diterima di kawasan Posko Bantuan Udara Lanut El Tari ini. Ada sekitar kurang lebih 26 ton yang telah diterima di Posko Bantuan Udara El Tari ini, sementara sebanyak 10.000 kilogram atau 10 ton sudah diberikan ke wilayah-wilayah terdampak gempa yang ada di kawasan Labuan Bajo, Ende, dan juga Maumere. Sebanyak 1.700 kilogram telah dikirimkan ke Labuan Bajo, kemudian 1.090 kilogram dikirim ke Ende, kemudian ada 7.247 kilogram bantuan dikirim ke kawasan Maumere, sehingga sisa yang masih ada di posko bantuan Lanut El Tari ini ada sekitar 15.907 kilogram bantuan atau sekitar hampir 16 ton yang dipersiapkan dan nantinya akan didistribusikan. Dan distribusikan ada berbagai cara, mulai dari menggunakan pesawat kasa, yakni pesawat yang mengangkut barang bawaan bantuan ini logistik untuk menuju ke kawasan-kawasan yang sulit untuk ditempuh secara jalur darat. Oleh karena itu nantinya bantuan ini tentunya dipersiapkan dan juga dikirimkan atau didistribusikan ke wilayah-wilayah seperti Maumere dan juga Ende yang tepatnya masih sulit untuk dijangkau menggunakan jalur darat, sehingga TNI Angkatan Udara juga telah menyiapkan 2 pesawat kasa yang untuk melakukan pendistribusian dan pemetaan wilayah. Sementara demikian, Diandra, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Juan melaporkan langsung dari Lanut El Tari Kupang, dan sebelumnya ada Joni Nura dari Maumere NTT. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas.